Burung gagak hinggap di dahan. Curang ya. Sayup terdengar suaranya serak. Salam dibuka dengan senyuman, mari bersama hati pun tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagak hitam terbangnya rendah. Burung gagak temanya. Melintas sawah mencari makan. Mari bersama satukan niat, majelis dimulai dengan penuh keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyadzadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ulama'ina wa masyaikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua cinta kepada beliau dan kita semua rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadikan sebab kita nanti akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Temanya pada malam hari ini adalah bagaimana berinteraksi dengan media sosial. Ya. Jadi, kaifa nata'amalu ma'a medsos. Ya. Jadi, bagaimana kita berinteraksi dengan medsos. Ya. Kalau kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya, ada satu buku yang sangat menarik, ya, karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau menulis buku judulnya Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Jadi bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi isinya adalah tentang bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu hasilnya optimal. Ya. Optimal dari sisi kebaikan. Ya. Gitu. Kemudian beliau juga menulis satu buku, ya, Kaifa nata'amalu ma'as sunnah. Ya. Jadi bagaimana berinteraksi dengan as-sunnah, ya. Jadi bagaimana kita ini bisa mengoptimalkan diri ketika berinteraksi, ya, berinteraksi ketika membacanya dan yang lain-lain, ya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran dan as-sunnah, ya. Nah, topik bagaimana berinteraksi dengan medsos juga sama. Maksudnya adalah bahwa di zaman sekarang ini medsos itu sudah tidak bisa lagi dihindari, ya. Tetapi tinggal bagaimana kita mengoptimalkan diri sehingga interaksi dengan medsos itu bisa memberikan hasil optimal dalam hal meraih keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau dihindari hampir tidak mungkin sekarang ini, ya. Jadi ketergantungan manusia dengan smartphone sekarang ini sangat tinggi. Hanya beberapa orang saja yang tidak memegang smartphone, ya, di dunia ini. Di antaranya adalah penemu Telegram, penemu Facebook, dan penemu WhatsApp.
Jadi mereka yang menciptakan aplikasi-aplikasi itu malah nggak pegang HP. Ya. Kita yang malah menikmati dan sampai kadang-kadang sampai kelewatan gitu menikmatinya. Ya. Justru mereka yang menemukan itu, mereka menyadari betul apa yang dimaksud dengan medsos. Makanya ketika diwawancara itu saya ingat ya, seorang penemu Telegram ya, masih muda orangnya, usia 28-29 tahun, dia mengatakan saya tahu apa itu smartphone. Ya, dan saya tahu bagaimana smartphone bisa merusak saya katanya. Maka dia nggak pernah pegang smartphone. Jadi kalau ada orang kontak dia itu lewat sekretarisnya. Ya, kalau kita kan nggak ada sekretaris ya, susah ya. Lewat sekretarisnya. Tapi dia pribadi tidak pegang smartphone. Ya. Menarik untuk dikaji ya. Tapi dalam pandangan Islam ya tidak juga semestinya seperti itu. Ya. Jadi sampai kemudian meninggalkan komunikasi dengan yang lain misalnya ya. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam interaksi kita dengan media sosial, ya, khususnya dalam grup WhatsApp misalnya. Ya. Baik, sebelum ke sana, insya Allah nanti slide-nya akan saya share lewat Dr. Ayub ya. Nanti semua bisa dilihat juga termasuk referensinya, ya. Dimulai dari definisi dan sejarah, ya. Jadi kalau saya biasa memulai semua itu dari definisi dan sejarahnya dulu, supaya bisa lebih clear ya yang dimaksud oleh tema kali ini. Jadi sosial media, ya, apa yang dimaksud dengan sosial media? Ya, ada satu artikel ya yang dipublish oleh salah satu artikel penerbit bereputasi bagus ya. Jadi tahun 2010 Kaplan Hanlon yaitu mendefinisikan media sosial sebagai a group of internet-based application that build on the ideological and technological foundation of Web 2.0 and that allow the creation and exchange of user-generated content. Ya. Jadi sosial media itu platform berbasis internet yang memungkinkan individu atau komunitas itu berinteraksi, membuat serta berbagi konten dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Nah, ini definisi asalnya dia, ya. Nah, jadi definisi ini menekankan sifat interaktif dan partisipatif. Ya. Nah, makanya tidak heran kalau ada orang yang sampai gemes ngebaca WhatsApp misalnya gitu ya. Atau kayak gimana? Karena memang dia itu dibuat dengan tujuan untuk berinteraksi dengan anggotanya gitu. Ya. Jadi itu definisinya. Kalau sejarahnya ya, nih kalau yang generation X atau milenial nih tahu ya. Jadi akhir 90-an itu kan mulai ada namanya Yahoo Messenger ya. Wah, rame itu akhir 90-an nih, mungkin 97 atau 95 gitu ya start itu. Ada Yahoo Messenger, kemudian ada Friendster tahun 2002 ya. Ada yang masih main Friendster dulu ya. Nah, Friendster tahun 2002 diperkenalkan. Nggak lama setelah itu 2003 ada MySpace. Ya. Ada MySpace, kemudian ada Multiply sebenarnya, Multiply ya. Kemudian ada Facebook tahun 2004. Ya. Tahun 2006 ada Twitter. Ya, ada Instagram 2010, ya, TikTok 2016. Ya. Yang sekarang ini juga banyak banget sebetulnya. Yang baik yang sifatnya regional ataupun lokal ya, ataupun yang internasional. Banyak sekali, ya. Nah, jadi satu artikel ya judulnya Social Network Sites Definition, History and Scholarship ya. Boyd dan Ellison mengatakan bahwa jejaring sosial menjadi fenomena global karena menyediakan network public yang menggabungkan ruang private dan ruang publik secara bersamaan. Ya. Jadi sosial media itu menjadi famous ya karena dia menggabungkan ruang publik dengan ruang private ya secara bersama-sama. Contoh misalnya di Facebook ya, kan sebetulnya itu private, tapi kita bikin public gitu misalnya.
ya, publish status, publish foto, gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan ruang private, karena Facebook itu nggak ada yang bisa edit kecuali kita sendiri. Tapi dia menjadi public ketika dia dibuat menjadi publicly available. Ya. Nah, jadi dia menjadi famous itu karena memang menggabungkan itu. Ya. Dan itu semua men-trigger tingkat kepuasan individu manusia. Ya. Nah, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Salah satu yang paling diinginkan oleh manusia itu adalah apresiasi. Jadi ketika diapresiasi, ya orang itu paling suka kalau diapresiasi. Semua orang, ya, semua orang paling suka kalau diapresiasi. Ya. Maka kalau ada jempol gitu ya, berapa like, kemudian itu memang menjadi salah satu objektif, ya, baik itu objektif nomor 1 atau mungkin nomor sekian, ya. Nah, setelah 30 tahun, ya, setelah 30 tahun ada artikel yang mengkaji tentang pro and cons medsos, ya, dikaji. Ya. Kan kalau kita nggak kepikiran ya, kalau researcher itu mengkaji tuh, ya, dikaji, dia dicari gitu ya. Jadi dikaji, ya, di sini oleh Ellison, Stanfield, and Lamb, ya, tahun 2007, judulnya The Benefit of Facebook, ya, kemudian Friends, ya, Social Capital and College Students Use on Online Social Network Sites, ya. Jadi dikaji itu, ya, apa manfaatnya Facebook gitu, pro and cons-nya, ya. Kemudian ada juga tentang oleh Andreessen dengan Pallesen dengan Griffith tahun 2017, judulnya The Relationship Between Addictive Use of Social Media, Narcissism, and Self-Esteem. Wah, menarik tuh. Ya. Jadi dikaji hubungan antara sosial media, narsisistik, ya, narcissism, dengan self-esteem. Ya. Dia melakukan survei yang besar, ya, di Amerika. Ya. Jadi dikaji. Ternyata ada beberapa pro and cons, ya, sosial media secara umum, ya. Yang pertama, pro-nya adalah memperluas komunikasi dan silaturahmi lintas negara, kan, lintas negara, ya. Saya saja misalnya merasakan betul-betul manfaat, ya. Jadi teman-teman belajar dulu ketika masih di Malaysia itu kan banyak sekali, ya. Ada yang dari Kroasia, Bosnia, Nigeria, Ghana, ya, dan lain-lain, ya. Itu melalui sosial media itu masih terkoneksi, ya. Jadi bisa mengetahui, oh, istrinya baru meninggal, oh, dia baru promosi profesor, oh, itu silaturahmi itu tersambung, ya, manfaatnya, ya, tersambung, kemudian jadi nggak putus silaturahmi gitu, ya. Yang kedua, pro-nya adalah, ya, mendukung bisnis digital, pemasaran dan networking profesional. Jadi ini berdasarkan survei, ya, orang disurvei gitu, ya. Apa manfaatnya? Kalau pebisnis jawabannya mendukung digital bisnis, ya. Karena ada Prof Nabil, ya, profesor dalam bidang e-commerce, ya. Itu memang manfaat daripada sosial media, ya. Mendukung digital bisnis, pemasaran dan networking profesional. Ustaz Hanafi juga merasakan betul manfaatnya sosial media, kan? Pasang iklan di Facebook misalnya dan lain-lain, ya. Bisa, ya. Jadi itu diantara pros-nya berdasarkan dari survei nasional, ya, besar. Kemudian, ya, yang ketiga, nah ini tambahan sedikit, ya, yaitu sarana dakwah, pendidikan, dan literasi berbagai macam hal. Ya, jadi tadi ada orang yang fokusnya silaturahmi, dia akan menjawab, oh, bisa menyambung silaturahmi. Yang orang-orang bisnis, mungkin kalau Ustaz Hanafi itu jawabannya, membantu memperbesar bisnis, expanding the business, gitu kan? Nah, orang-orang yang fokusnya untuk dakwah misalnya, bisa untuk sarana dakwah, pendidikan, dan literasi secara umum. Baik itu literasi finansial, literasi keagamaan, ya, literasi macam-macam. Ya, itu pros-nya di antara berbagai macam pro-nya sosial media. Ya, termasuk grup WhatsApp,
grup Telegram ya dibuat. Ada grup Telegram berkaitan dengan dakwah, ada grup Telegram, kalau saya buat grup Telegram berkaitan dengan bagaimana publikasi di jurnal bereputasi misalnya gitu. Ya, yang join teman-teman dosen se-Indonesia. Ya, sharing-sharing saja bagaimana caranya gitu. Ya, karena saling membantu, siapa tahu dulu-duluan jadi profesor kan gitu ya. Di Indonesia pun sama. Karena publikasi adalah syarat ya untuk apa promosinya misalnya gitu. Atau ada yang berkaitan dengan keuangan dan lain-lain. Itu diantara pro-nya ya dari jurnal terkait. Tapi ada kontranya juga, pro and cons tentu saja. Kan kita ini hidup ya dalam Islam pun mengenal tentang adanya pro and cons di dalam setiap pilihan. Ya, orang mau sebelah apa namanya setiap aktivitas kita itu memiliki pro and cons. Ya, memiliki apa namanya maslahahnya, sisi maslahahnya, ada juga sisi mudaratnya. Ya, ada. Ya, terkait ini juga sosial media adalah ya, bagaimana sisi mudaratnya. Yang pertama berdasarkan tadi risetnya Andreessen ya tahun 2017 tadi, sosial media itu meningkatkan resiko kecanduan, depresi dan FOMO. Fear of missing out. Ya. Jadi sosial media itu meningkatkan resiko kecanduan, depresi dan FOMO. Ya, ini berdasarkan survei dia, ya, yang dipublish oleh jurnal Addictive Behaviors namanya. Ya, Addictive Behaviors. Jadi dikaji oleh dia, ya, survei. Kemudian cons yang kedua, ya, adalah sosial media meningkatkan penyebaran hoax, ujaran kebencian dan radikalisme. Ini sosial media, ya, meningkatkan penyebaran hoax, ujaran kebencian dan radikalisme. Ya. Cons yang ketiga, ya, hal buruk ketiga, ya, adalah melemahkan interaksi sosial nyata atau face to face communication. Ya. Melemahkan interaksi sosial nyata, ya. Ya, yang ini udah nampak lah kalau pergi ke Gadong saja misalnya, gitu kan. Datang berdua, ya, suami istri duduk di tempat nggak ngobrol, masing-masing sibuk scroll gitu kan. Ini fenomena umum sekarang. Ya. Orangnya ada di depan mata tapi nggak ngobrol. Tapi yang jauh entah di mana, di ujung dunia mana, asik dia berinteraksi gitu ya. Nah, ini riset ya. Jadi bukan ini. Jadi nanti insya Allah Dr. Ayub akan share ya slide-nya. Di situ ada referensi saya tuliskan. Silahkan dibaca sendiri nanti kalau mau lengkapnya ya. Ini summary-nya saja. Ya, jadi ada 3 pro, 3 cons. Ya. Nah ini untuk mempersimpel saja kajian ini. Ya. Nah kembali tadi tentang mukaddimahnya Allah yarham Yusuf Qaradawi ketika menulis tentang kaifa nata'amalu ma'al Quran, ya. Di situ menjelaskan bahwa maksud dia adalah ya, bagaimana mengoptimalisasi hubungan diri dengan Al-Quran. Nah, sama niat saya memberi judul kaifa nata'amalu ma'a medsos, ya, itu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pahala, meminimaliskan dosa ya dari yang namanya sosial media. Itu saja sebetulnya, ya. Jadi niatnya ke sana, ya. Kemudian masalah yang sering muncul dalam medsos, ya tadi cons saya elaborate lagi sedikit, ya. Jadi masalah yang sering muncul adalah yang pertama hoax dan fitnah. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Zanjabil Group aja banyak banget itu hoaxnya. Ya. Wah itu tempat sampah itu. Kalau udah mulai bicara-bicara itu Masya Allah. Ya. Karena yang mengirim sendiri nggak bisa memverifikasi kebenaran berita itu. Gitu. Ya. Jadi hoax dan fitnah ya, merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik. Ya. Kemudian cyberbullying, ya sosial media, cyberbullying. Ya. Nah, ini berdampak pada kesehatan mental seseorang. Ya. Jadi pribadi seseorang dihantam gitu ya. Atau
Nah, kalau ada yang namanya doxing, ya. Doxing itu adalah membuka privasi seseorang ke ruang publik dengan tujuan mempermalukan dirinya. Seperti yang baru terjadi kemarin-kemarin itu ya, yang rumahnya dijarah dan lain-lain, ditemukan foto-foto, diupload ke publik. Itu namanya doxing. Ya, doxing. Kemudian isu yang berikutnya, ini kita bicara negatifnya ya. Kecanduan dan FOMO. Ya. Kecanduan dan FOMO ini efeknya, ya kalau tadi hoax dan fitnah, efeknya adalah merusak tatanan sosial. Kalau cyberbullying, efeknya berdampak pada kesehatan mental. Ya. Kalau kecanduan dan FOMO, itu berdampak pada menurunkan produktivitas dan kualitas seseorang. Apa saja? Ya. Yang tadinya biasa menulis buku, ya karena udah ketemu TikTok, bikin account di TikTok, habis waktunya buat scrolling di TikTok. Ya, biasa nulis buku setahun dapat 3, 4, sekarang setahun 1 udah alhamdulillah. Ya, tahun berikutnya udah nggak sempat nulis, misalnya. Ya, jadi menurunkan produktivitas dan kualitas. Ya kalau yang biasa beribadah misalnya, ya mungkin menurun kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ya, nah, kemudian masalah yang keempat dalam sosial media adalah konten haram. Apa itu? Pornografi, ujaran kebencian, provokasi. Ya. Nah, ini termasuk konten-konten yang diharamkan. Ya. Kemudian yang kelima, isu di sosial media adalah self-image palsu. Ya. Pencitraan berlebihan. Ini pencitraan yang berlebihan. Ya. Baik mencitrakan orang lain di akun sosmednya dia, atau mencitrakan dirinya sendiri di akun sosmednya dia. Ya. Berlebih-lebihan, tidak semestinya. Ya. Menampilkan keluarga yang bahagia, bulan berikutnya tiba-tiba cerai. Ya. Ini biasa, kan? Kita tengok sendirilah, tahu sendirilah, nggak usah sebut-sebut. Tapi itu semua sudah menjadi konsumsi publik, gitu. Ya. Kemudian jalan-jalan kemana-mana, nggak taunya duit jamaah umroh yang dipakai, gitu kan? Ya. Ini kan pencitraan diri keluarga yang berlebihan, palsu, ya, tidak semestinya. Ya. Kemudian penyalahgunaan data pribadi, doxing tadi, ya, ini sering terjadi. Ya. Nah ini masalah-masalah yang sering muncul ya dalam medsos, gitu. Ya. Nah, dari masalah-masalah ini kemudian saya coba buat cari hubungan-hubungan, diagram simple saja sebetulnya, nanti bisa dilihat di slides-nya ya. Jadi hoax dan fitnah dengan self-image palsu, baik self-image orang lain di akun sosmed dia atau self-image dirinya sendiri di akun sosmed dia, ya, ini berkaitan dengan dusta, kebohongan. Ya, hoax, fitnah, self-image yang palsu, nah ini berkaitan dengan dusta. Ya. Kemudian cyberbullying dengan doxing, penyalahgunaan data pribadi, ya. Ini berkaitan dengan kezoliman. Ya. Berkaitan dengan kezoliman karena dia menghancurkan orang lain, ya, mengancam orang lain. Ya. Padahal dalam hadisnya la darara wala dirar. Ya. Ya. Kemudian kecanduan dan FOMO, ya, secara general, ya, ini membuat kaitannya dengan hal yang sia-sia, ma la yanfa, ya, segala sesuatu yang sia-sia gitu, ya, kecanduan scrolling, ya, FOMO. Padahal nggak juga FOMO itu menaikkan apanya dia gitu kan, ya, tapi karena dia FOMO itu, ya, maka dia menjadi habis-habisan lah dalam hal itu misalnya, ya. Kemudian konten haram, pornografi, sexting, ya, ujaran kebencian hingga provokasi, ya.
Nah, kalau konten haram khususnya di bagian pornografi dan sexting ini masuk kategori zina. Ya, masuk kategori zina. Ya. Nah, bagaimana sekarang Islam, Al-Qur'an dan Sunnah itu ya memandu kita dalam bermedsos. Nah, ya, insyaallah di sini poinnya. Jadi tadi masih pengantar ya. Masih mukaddimah. Jadi istilahnya problem statement. Kenapa dibahas tema ini gitu. Ya. Jadi itu tadi, kenapa dibahas tema ini. Maka kita masuk ke temanya sekarang. Ya. Panduan Al-Qur'an dan Sunnah atau Al-Islam dalam bermedsos. Ya. Jadi dalam bab muamalah itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Jadi segala sesuatu dalam bab muamalah itu dibolehkan. Ya. Hatta yadulla dalil ala tahrim, sampai dijumpai evidence atau bukti yang itu tuh nggak boleh gitu, haram. Ya. Artinya apa? Bermedsos itu boleh nggak? Boleh. Sampai dijumpai hal yang haram di medsos itu. Sekarang apa yang haram itu? Nah, tadi kan sudah dibahas ya, ada yang ancaman dan lain-lain. Tapi dikategorikan menjadi 4 saja, yaitu hal yang berkaitan dengan dusta, hal yang berkaitan dengan hal yang sia-sia, hal yang berkaitan dengan zina, dan hal yang berkaitan dengan zalim. Ya, kalau ada lagi silahkan ditambahkan. Tapi paling tidak 4 hal ini yang sering kita jumpai ya di sosial media, baik itu grup WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian TikTok dan lain-lain. Ya. Yang pertama tentang kazab, yaitu dusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat Al-Hajj ya, fajtanibu rajasa minal ausani wajtanibu qaula zuri. Jauhilah olehmu najis, yaitu menyembah berhala, dan jauhilah olehmu perkataan dusta. Ya, jadi perintah Allah menjauhi perkataan dusta. Jadi kita tidak boleh berdusta. Ya. Nah, kan nanti pertanyaan berikutnya, Al-Quran mengatakan tentang dusta. Terus dusta itu apa? Ya. Kalau orang yang agak kritis, di sini ada nggak yang agak kritis? Belum sampai ya yang agak kritis. Jadi pertanyaannya, terus dusta yang kayak gimana gitu? Gini aja deh, ya. Gini aja. Kita menggunakan definisi Rasulullah terkait dengan dusta. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan dusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Dapat forwardan dari orang, dia forward lagi. Dapat forward, dia forward lagi. Dia nggak tahu berita itu benar atau salah. Ya. Nggak ada cross check. Dengar, dapat forward lagi. Dengar, dapat forward lagi. Ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia mengatakan apa saja yang dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Ya. Karena menyampaikan apa saja yang dia dengar, boleh jadi satu beritanya palsu, boleh jadi yang kedua itu rahasia gitu. Ya. Jadi nggak bisa seseorang itu ya membuka semuanya gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, iya dusta yang kayak gimana? Simple saja. Ya. Rasulullah sudah memberikan definisi dusta. Ya. Dan subhanallahnya, itu yang kita lakukan gitu. Ya. Dan itu diberikan 1500 tahun yang lalu. Seolah-olah sudah kebayang bahwa hari itu tuh akan terjadi yang namanya grup WhatsApp gitu. Forward gitu ya. Nggak jelas apa beritanya, nggak jelas siapa yang buat kontennya, cuman dengar suara sama animasi doang gitu. Ya. Dan itu menjadikan sebab kita ribut gitu. Ya. Menjadikan sebab kita ribut. Padahal ya, ukhuwah Islamiyah itu paling dijunjung tinggi dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Ya. Nabi Harun ketika dia membiarkan Bani Israel itu mengikuti Samiri, jawaban dalam Al-Quran kan cuma satu, supaya tidak berpecah belah. Ya. Dan Nabi Musa menerima penjelasan itu.
Ya. Maka diajak berdakwah lagi oleh Nabi Harun bersama Nabi Musa ke Bani Israel. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu, ya, itu hal yang paling utama di dalam Islam, dan itu juga yang menjadi sumber masalah kita hari ini. Ya. Salah satunya adalah dengan cara begitu. Ya. Dengan cara begitu, apa saja yang masuk ke handphonenya terus di forward ke grup. Ya, ya sarapan pagi, ya. Nah, belum sholat subuh udah ada forwardan, ya apa gitu misalnya. Ya. Nah, baik, ya. Kemudian, ya. Jadi kita menggunakan definisi dan penjelasan Rasulullah saja. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain dikatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Jadi sesungguhnya dusta itu membawa kepada kefajiran atau fujur, dan fujur ini membawa kepada neraka. Ya, membawa kepada neraka. Ya. Maaf. Ya. Fujur tahu ya? Fujur, ya. Secara bahasa, maaf. Ini ada apa bloated, ya. Secara bahasa, ya, fujur itu fajaro, ya, artinya merobek atau membelah gitu. Ya, makanya dikatakan fajar menyingsing. Maksudnya adalah malam itu dirobek, ya, sehingga dia menjadi siang gitu. Ya. Sedangkan secara istilah fujur berarti segala kemaksiatan, segala bentuk maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan tanpa malu kepada Allah. Ya. Yang dilakukan secara terang-terangan tanpa malu kepada Allah. Ada kutipan perkataan ulama, al-fujur huwa al-khuruj an ta'atillah. Kefajiran adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, maksudnya dalam kurung menuju maksiat. Fujur. Sedangkan dusta itu mengarah kepada fujur. Dan fujur itu mengarah kepada neraka. Ya. Artinya, seseorang yang terbiasa berdusta, itu akan menyeretnya kepada perbuatan-perbuatan dosa lain, fujur tadi. Ya. Dan dosa-dosa itu yang akan akhirnya menjerumuskan dirinya ke neraka. Ya. Dimulai dari dusta. Ya. Tapi kan saya nggak berbohong, saya nggak berucap pun, saya cuma forward saja. Kan? Nanti, ya, makanya dalam surat Yasin, subhanallah, kayaknya semua udah terjawab dalam Al-Quran. Nanti itu tangannya akan bicara. Ya. Nih jempol yang suka memforward yang akan bicara nanti. Ya. Bukan lagi mulut. Ya. Nih, tap. Ya. Jadi berhati-hati. Ya. Contoh kefajiran atau fujur dalam medsos, ya banyak. Misalnya fitnah atau hoax, ya. Pornografi atau zina online, ya zina mata, zina telinga dan lain-lain, ya. Ujaran kebencian. Saya mana ada memberikan ujaran kebencian. Lah itu yang di-forward apa? Ya. Yang di-forward semua ujaran kebencian itu yang di-forward, ya. Memang tidak dikatakan secara lisan, tapi diteruskan oleh jari. Nah, ini nanti dimintai pertanggungjawaban itu, ya. Tidak ada satu tindakan manusia di dunia ini yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Hatta daun yang jatuh dari pohonnya itu pun Allah ketahui. Ya. Apalagi jari yang mencet-mencet nih. Ya. Diketahui dan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Nah, apalagi termasuk fujur, pamer dosa. Ya, pamer dosa. Dulu ada banci yang umroh pakai pakaian wanita kan. Dia foto depan Ka'bah. Astagfirullah, ya. Pamer dosa, ya. Dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Dan dusta itu satu di antara 7 dosa besar. Dalam hadis lain di antara 10 dosa besar. Itu salah satunya adalah berdusta. Ya. Dan dengan sosial media, we are tend to lie. Kita ini semacam terinspirasi untuk dusta gitu dengan sosial media itu. Ya. Orang-orang boleh aja memforward, saya forward juga ya.
Ini forward yang melawan lagi, ini forward yang melawan lagi. Ngomongnya enggak, forward aja. Ya, siapa yang ngomong nggak tahu, ya. Tapi forward ini. Tapi saling berbalas. Nah, ya. Ini nggak jelas ini. Iya, karena ini kan pesan sponsor begini. Pesan sponsor supaya disinggung katanya, ya. Nah, hati-hati, ya. Kadang-kadang dalam satu hadis dikatakan bahwa manusia itu akan masuk ke dalam neraka karena dosa yang dia nggak sadar. Dan manusia juga akan masuk ke dalam surga karena kebaikan yang dia nggak sadar. Ya. Ya. Kita nggak sadar ngomong apa, ngituin apa, itu penyebab masuk neraka. Padahal itu penyebabnya misalnya. Tapi ada juga sesuatu yang nggak sadar dilakukan, tapi itu menyebabkan dia masuk ke surga misalnya. Ya, ada. Ya, makanya berhati-hati. Ya, baik. Ya, yang berikutnya hal yang sia-sia. Ya, apa mudarat yang timbul? Ya, karena sosial media yang tidak terkawal, ya, adalah malayanfa, hal yang nggak sia-sia, nggak manfaat sebetulnya, ya, hal yang nggak manfaat, ya. Sia-sia itu bukan selalunya dosa besar, dikategorikan seperti yang tadi dusta misalnya, gitu ya, sia-sia. Tapi, ya, kesia-siaan yang overload, ya, yang keterlaluan gitu ya, sampai dia melalaikan amanahnya dan lain-lain, nah itu bisa masuk ke dosa besar. Tapi sia-sianya sendiri bukan kategori dosa besar, tapi itu bisa nyerempet kepada hal yang mengakibatkan dosa besar. Ya. Misalnya karena dia menyia-nyiakan waktunya, kemudian dia berdusta, gitu. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, dustanya itu dosa besar. Sia-sianya sih enggak. Ya. Nah, sia-sianya enggak, tapi karena sia-sia ini dia wasting time, ya. Kemudian padahal misalnya ada appointment, ya. Ada ketemu sama dosen nih gitu kan, jam 8, ya. Nah, tapi dia menyia-nyiakan waktu, ya. Harusnya seminggu udah selesai draftnya. Wah, dia kebanyakan main pingpong misalnya gitu kan. Main apa gitu kan. Hari H jam itu nggak selesai. Kirim dia. Afwan Ustadz, Anda masih sakit. Wah, misalnya. Wah, ini gitu kan. Sia-sia waktunya sih nggak apa-apa gitu. Efek dari sia-sia waktunya dia berdusta. Ini yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu menjauhkan diri dari hal-hal yang enggak manfaat, ya. Jadi kalau mau masuk kategori orang beriman, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya, itu dijauhkan sekalipun nampak enak gitu. Tapi dia mikir, manfaat nggak ini? Gitu ya. Makanya dalam Islam itu kan ada kajian fikih muwazanah, ya. Jadi dipertimbangkan gitu hal itu, karena setiap keputusan yang kita ambil, ya, ini ada apa istilahnya tuh pilihannya gitu, yang membuat dia mudarat atau maslahah misalnya. Maka pertimbangan kita, yang kalau saya selalu menggunakan prinsip akhafud dararain, ya, mengambil keputusan yang mudaratnya itu lebih sedikit, bukan maslahatnya lebih banyak, ya. Karena kadang-kadang, ya, itu kalau saya prinsipnya gini, ini prinsip pribadi ya, tapi boleh jadi bisa dipakai bisa enggak, ya. Kalau saya prinsipnya menjauhkan diri dari dosa. Masalah saya banyak pahala atau tidak saya enggak tahu, ya. Tapi kalau saya tahu ini banyak dosanya, saya tinggal, ya. Jadi karena orang masuk neraka itu karena dosanya atau karena pahalanya? Karena dosanya. Ya. Jadi pertimbangannya itu adalah ini dengan ini dosanya besar mana? Besar mana ini dosanya? Oh, besar yang ini, kalau gitu tinggalin. Ya, ya pakai yang ini. Tapi ini kalau dua hal yang baik. Kalau misalnya mencuri sama membunuh pilih mana, ya bukan begitu maksudnya. Ada dua hal, ya, ada dua hal
jumpa supervisor. Ini kalau student ya, jumpa supervisor atau main futsal. Nah, atau main pingpong di kantor air sehat misalnya gitu kan. Mana yang dipilih? Main pingpong atau jumpa supervisor? Ya. Lihat tujuan hidup dia apa pada hari itu. Dia pengen lulus. Ya. Kalau dia jumpa supervisor, mudaratnya nggak ada terkait objektifnya dia, yaitu lulus. Kalau dia main pingpong, ada mudaratnya, dia bisa di-delay misalnya. Ya. Kalau gitu tinggal yang mudaratnya. Ambil yang sesuai dengan tujuannya. Kalau saya begitu saja, nggak susah prinsip hidup ini. Ya. Nah, jadi dalam hadis juga dikatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat bagi dirinya. Ya. Masa kita nggak boleh sih senang-senang? Boleh, tapi ada waktunya. Ya. Boleh, tapi ada waktunya. Ya, nggak dihabiskan betul-betul gitu. Ya, karena hidup ini juga perlu balance. Ya, Rasulullah juga mengajarkan tentang istirahat. Ya, berehat, kemudian menikmati hiburan, menikmati hiburan. Ya. Rasulullah mendengarkan nyanyian-nyanyian anak-anak gitu ya, mendengarkan, ya. Menikmati hiburan, ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau berlebih-lebihan. Ya. Contoh yang sia-sia adalah medsos, ya, kecanduan scrolling, FOMO, atau konten yang tidak manfaat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan zina, ya. Termasuk dalam al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, ya. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi jangan mendekati zina, ya. Jadi kalau mendekati aja jangan, ya, apalagi melakukannya, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai kedekatan gimana, misalnya, tutup aja, istighfar aja, tutup, ya, nggak apa. Kemudian istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah, dah selesai, ya. Tapi jangan dibuka lagi lepas itu, ya, tutup udah, tinggalkan, ya. Karena sosial media ini macam-macam aja isinya. Ya, tutup udah, tinggalkan, selesai, ya, selesai hari itu, ya. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu, syirik, ya, dosa syirik. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu, ya. Apalagi ya Rasulullah, engkau berzina, ya, dengan istri tetanggamu, ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Ya, apa contoh mendekati zina dalam media sosial kita sekarang ini, ya? Wah, banyak sekali, ya. Misalnya akses ke pornografi, sexting, ya, sexting nih yang pacaran-pacaran syar'i, nggak ada itu pacaran syar'i, ya. Nggak ada, kecuali sudah khitbah itu silahkan, ya. Tapi kalau belum khitbah, ya, nggak ada tuh, ya. Pacaran juga nggak ada, ya. Kemudian interaksi menuju maksiat, yaitu tadi, ya, segala macam interaksi yang niatnya untuk bermaksiat itu masuk kategori itu. Apa aja, yang nggak perlu dijelasin satu-satu, apa saja, ya. Itu masuk dalam kategori taqrabuz zina, ya, mendekati zina. Kemudian kategori keempat tadi sudah, ya. Jadi ada dusta, sia-sia, zina. Sekarang yang keempat adalah zalim. Jadi interaksi kita dengan medsos, ya, bagian buruk-buruknya itu ada dusta, ada sia-sia, ada zina, ada yang keempat adalah zalim, zulm, ya.
Ini kalau zalim ini luas, ya, bukan cuma merusak nama orang, ya, termasuk merampas hak orang lain, menindas, merugikan orang lain, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan, ya, zulm ini memang dengan kebinasaan umat. Ya, orang kalau sudah zalim, ya, itu memang susah, ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Gelap buat siapa? Ya dijelaskan dalam syarahnya, gelap buat si orang itu. Ya. Nah, orang itu, ya, kalau zalim, ya dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dizalimi. Ya, terhadap orang-orang yang dizalimi. Ya. Kalau misalnya ada yang klaim presiden kita sudah zalim misalnya gitu, ya. Ya udah, nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab. Udah segitu aja. Ya. Dia nanti akan bertanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Ya. Karena Allah itu maha adil. Di akhirat nanti adalah pengadilan yang paling adil. Ya. Nggak usah khawatir. Ya. Nggak usah kemudian sampai menjadi melakukan aksi-aksi yang justru berlawanan dengan maqasid syariah itu, tujuan-tujuan syariah, hifzun nafas, menjaga jiwa, demo mati semua misalnya. Ya nggak terlalu bermanfaat juga. Ya. Tapi kalau memang dia zalim, ya sudah, doakan saja. Kadang-kadang kan, makanya saya suka tadi mendoakan ya Allahumma ighfir lana wali walidina wali ulama'ina wa masyayikhina misalnya. Karena buat saya mendoakan para masyayikh, pemimpin, ulama itu penting supaya bisa istiqomah. Ya. Jadi doanya bukan cuma buat diri sendiri. Kita kan doa buat diri sendiri, Robbik firli. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi kita lupa. Ya, karakter orang Indonesia itu kurang emoh atau kurang apa ya dengan pemimpin. Kalau di sini kan didoakan pemimpin itu, Brunei itu. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, semoga Allah menegurnya. Ya, menegurnya. Misalnya, aduh, dia tersadar yang dia salah dan lain-lain. Kalau kebiasaan kita bukan mendoakan, malah wah, dijorogin gitu maksudnya gitu ya. Malah dihantam misalnya gitu, ya. Nah, padahal para ulama juga sudah mengajarkan doakan. Ya, apalagi pemimpin kita juga sama-sama muslim, ya. Doakan saja. Ya, semoga dengan begitu, ya, yang berjuang melalui parlemen bagus, presidennya juga kemudian dapat hidayah, kan gitu kita pengennya kan, menteri-menteri juga dapat hidayah, semua dapat hidayah. Kenapa? Oh, yang ngedoain adalah 300 juta orang yang mendoakan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu, ya, apa yang selama ini kita harapkan gitu, ya itu menjadi kenyataan. Kadang-kadang harapan kita jauh dari kenyataan karena kita sendiri juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, jadi contoh zalim dalam medsos, cyberbullying, doxing tadi ya. Nah, itu zalim, doxing, membuka aib orang. Ya, membuka aib orang. Ya, pakai baju pink nggak apa-apa lah, itu kan cerita lama dia gitu. Ya, sekarang orangnya udah naik haji, berkeluarga, ya punya anak-anak yang soleha, perempuan-perempuan. Nah, kan kasihan. Itu kelakuan bapaknya 20 tahun lalu misalnya. Anaknya belum lahir jadi kena hukuman misalnya. Gitu kan? Kan kasihan kalau kayak gitu. Padahal udah tobat misalnya, ya. Nah, jadi itu juga termasuk zalim dan itu akan dimintai pertanggungjawaban juga, ya. Dia kenapa sampai dibuka misalnya begitu, ya. Padahal hadisnya itu kan berkebalikan. Barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, ya Allah akan membantunya nanti di akhirat, ya. Baik, insyaallah Allah alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Semoga ada manfaatnya walaupun singkat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pesan sponsoran nyampe ya. Mudah-mudahan supaya di Brunei ini khususnya jamaah Janjabil itu tidak terpecah-pecah ya karena isu-isu hoax dan lain-lain, ya. Kan lebih bagus kalau yang di forward itu ceramah-ceramah gitu ya daripada berita-berita politik yang sebetulnya juga nggak ada yang tahu siapa yang betul siapa yang salah gitu, ya.
nggak ada yang tahu. Bahkan kalau saya bukannya sombong, tapi kalau saya tanya ke DPP di PKS pun, mereka pun bening, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah sebetulnya, gitu ya. Apalagi kita yang jauh daripada itu, gitu. Ya, apalagi yang sumber videonya pun sumber video nggak jelas dan lain-lain, ya. Karena biar bagaimanapun kita yang memforwardnya itu tetap dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satu action pun di dunia ini yang kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, tentang membaca Quran dengan gadget ya. Kebetulan saya juga beberapa waktu lalu juga mendengarkan ceramah ya terkait dengan membaca Quran dengan gadget ini ya, dari ulama di Saudi. Jadi TV yang ditanya lewat telepon gitu kan, tentang hukum membaca membaca Quran dari gadget ya. Ya, intinya nggak ada masalah sebetulnya ya, membaca Al-Quran dengan gadget ya. Kemudian pertanyaan itu berlanjut kepada kalau kita masuk toilet terus bagaimana gitu. Jadi dalam telepon itu gitu ya. Jadi jawabannya oke, nggak ada masalah. Terus kalau masuk ke dalam toilet macam mana? Kalau masuk dalam toilet tinggal di off-kan saja gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi boleh saja. Kalau pertanyaan terkait dengan mana lebih afdol, tentu saja afdol dengan Al-Quran ya. Kalau pertanyaannya kemudian mana lebih banyak pahalanya, wallahu alam. Ya, Anda tahu karena boleh jadi yang baca dengan Quran ada ujub. Misalnya dia mengatakan, saya lebih afdol daripada yang sebelah. Itu kan jadi penghapus pahala dia. Ya, sedangkan yang sebelah sangat tawadu walaupun dengan gadget gitu kan, tawadu dia baca, relax saja dia baca. Yang sebelah dikit-dikit ngelirik gitu kan. Dia membandingkan dirinya, tengok nih aku pakai Quran misalnya gitu kan. Nah, itu juga nggak betul juga gitu ya. Kalau kita lihat para ulama misalnya, contoh misalnya cerita tentang Imam Syafi'i yang di bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari misalnya beberapa kali, kan nggak mungkin baca. Karena semua sudah di sini gitu. Ya, sudah di kepalanya. Jadi memorization-nya sudah berjalan saja gitu. Artinya kalau pertanyaannya tentang boleh atau tidak, ya boleh ya. Dan ya dari ceramah-ceramah syekh-syekh yang saya dengar juga memang mereka mengatakan boleh. Kalau masuk toilet bagaimana? Matikan saja. Itu sama dengan Al-Quran yang ada di kepala kita kan, selesai gitu. Karena nggak muncul ya. Yang nggak bagus tuh kalau sedang di toilet baca Quran pakai gadget. Nah, itu juga nggak bagus ya. Gitu. Itu ya, insya Allah sejauh pemahaman saya seperti itu ya. Tapi kalau mau lebih afdol, memang afdolnya dengan Quran ya. Gitu. Cuma kalau tanya mana lebih berpahala, nah itu juga pertanyaan yang itu hak prerogatif Allah ya, kita nggak bisa mengatakan ini lebih besar pahalanya, dia lebih besar karena kembali kepada niatnya. Ya. Kemudian sikap terhadap grup-grup WhatsApp ya yang penuh hoax gitu ya. Ustadz sudah diam itu saya rasa sudah oke aja, ya, udah oke. Ya. Tapi sekiranya, ya. Sekiranya Ustadz kenal betul, bisa mengingatkan dan tahu persis yang itu tuh hoax misalnya, tahu persis ya, itu tuh salah misalnya gitu ya, itu bisa diingatkan sebagai ma'ziratan ila rabbikum, ya, sehingga nanti ketika dimintai keterangan gitu kan di yaumil akhir nanti dimintai keterangan ada ma'ziratan di hadapan Allah, ya Allah saya sudah mengingatkan. Tapi dia masih terus saja hari-hari mengirim hoax misalnya gitu, ya udah gitu. Makanya admin grup itu bertanggung jawab tuh, jangan enak bikinnya aja gitu kan, jangan enak bikinnya aja, bikin grup gitu dijemput banyak gitu, ya nggak bisa. Admin grup bertanggung jawab gitu, karena nanti diminta pertanggungjawaban. Kamu bikin grup namanya grup gitu kan. Jadi admin, ya jadi admin. Terus, ya, oh itu lain cerita. Itu tugas sekretaris tuh, gitu. Jadi admin jangan diam aja, gitu. Jangan karena yang ngirim hoax presidennya diam aja gitu. Ya nggak boleh begitu. Kalau baik itu presiden atau warga Janjabil, kalau yang dikirim hoax tegur gitu.
Apalagi kalau sesepuh yang ngirim, gitu. Tegur, ya, gitu. Dia harus tanggung jawab. Ini ngirim berita ini, ya apa ininya, apa namanya validitasnya bagaimana? Lihat dari nama channelnya aja udah nggak jelas. Misalnya channelnya adalah calon sarjana, misalnya gitu kan. Nggak jelas, ya nama channel nggak bertanggung jawab gitu maksudnya, ya nggak jelas, nggak bisa ditelusuri kebenarannya. Gitu. Khawatir nanti kita terjerumus kepada apa namanya kategori tadi, ya kan prinsipnya kita begitu, menjauhi dosa prinsipnya. Kalau berpahala alhamdulillah, tapi prinsip utama kita menjauhi dosa. Dosa dulu yang dijauhin deh, karena kalau dosanya 0, sekalipun pahalanya 0, masuk neraka nggak? Kan logikanya nggak masuk neraka gitu. Dosanya nggak ada, sekalipun kita nggak punya pahala, walaupun nggak mungkin lah, orang biasanya kalau menghindari dosa itu sudah dapat 1 pahala. Kan Allah berjanji begitu. Ya. Punya niat ya jahat, kemudian tidak dilakukan, nah dia dapat ya, pahala. Gitu maksudnya. Jadi pastikan bahwa dosanya 0 gitu. Insya Allah pahala akan ngikut gitu. Ya. Biasakan diri untuk menghindari dosa dulu. Jadi kalau ada sesuatu hindari dulu, ada sesuatu hindari dulu, gitu ya. Ada sesuatu hindari dulu. Nanti lama-lama dia akan terbiasa, ya. Dan dia nggak FOMO jadinya, kan nggak FOMO, nggak fear of missing out, ya karena dia udah punya prinsip dalam hidupnya, gitu. Ya, kalau Gen Z sekarang nih kan dikit-dikit FOMO, misalnya gitu ya. Ya, kasihan, ya. Jadi harus memiliki prinsip dalam hidup, mana yang dia ikutin, mana yang tidak perlu, ya, mana yang sedikit-sedikit, setengah-setengah dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi tadi Ustaz Hanafi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Cuman kalau ngecek sampai jauh gitu, kayaknya dia niat banget mau memforward gitu kan. Jadi dicek terus gitu ya. Gitu. Jadi ya tapi kalau ada waktu sih silahkan aja gitu ya. Kalau mau ngecek. Ya, tapi ini berkaitan juga dengan antara ujaran kebencian yang sebagian grup mengatakan itu sebagai amar ma'ruf misalnya gitu ya. Jadi seolah-olah para ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya ya dengan cara yang sama dengan yang dia lakukan gitu. Jadi sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan banyak caranya ya. Jadi nggak perlu dengan cara yang anarkis atau istilahnya sampai menuduh ya atau pointing fingers gitulah misalnya gitu ya. Nah, nggak perlu juga sampai ke sana. Kalau memang dia sanggup menulis saja ya dengan tulisan, opini ya. Sebetulnya model-model kritikan terhadap pemerintah itu dari dulu udah ada di kolom opini ya. Opini Republika itu ada, itu memang mengkritik kebijakan-kebijakan dengan cara itu. Tapi kemudian dia bergeser norma-norma itu sampai akhirnya yang namanya mengkritik itu kalau berdemo misalnya gitu. Ya, kalau misalnya memberikan istilahnya ya mengirim pesan-pesan yang keras misalnya gitu. Ya, sebetulnya nggak seperti itu juga ya. Cara amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak, bisa dengan cara lembut ya, menasehati dan lain-lain gitu ya. Bahkan Nabi Musa itu disuruh menasehati tetap dengan cara amar ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf. Maaf ya, kenapa yang pegang mic selalu didatangi lalat ya? Kayaknya mic-nya bermasalah nih. Gitu ya. Jadi tetap ya Nabi Musa itu diperintahkan bertaamul ya, bermuamalah, berinteraksi dengan Firaun, yaitu dengan cara yang ma'ruf gitu. Ya, dengan cara-cara yang baik gitu. Ya. Sebetulnya banyak cara ya. Sekarang kalau bagaimana membedakan antara ujaran kebencian ya dengan yang betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar misalnya ya. Ya bisa dilihat auranya lah gitu ya. Aura tulisannya juga ya nampak gitu, atau cara menghias videonya, narasinya itu kan nampak sebetulnya ini ujaran kebencian atau nasihat gitu ya. Gitu. Artinya ini kan case by case sebetulnya, ya nggak bisa secara umum, tapi secara
nggak bisa dijudge secara umum, case by case saja, tapi akan nampak lah itu. Akan nampak mana yang ujaran kebencian, mana yang memang betul-betul nasihat gitu ya. Nampak ya. Artinya para ulama-ulama juga kayak misalnya saya sering berkunjung ke webnya Ustaz Hadi Hidayat, dia sering saya suka lihat. Itu kan banyak nasihat tuh sebetulnya. Di situ banyak nasihat kepada pemerintah, nasihat kepada, dan itu disampaikan dengan cara yang elegan gitu, dengan cara biasa saja. Ya nggak perlu pointing fingers, kemudian berkata kasar, berkata keras itu nggak perlu. Ya masalah nanti, jadi orang itu kan berkata kasar dan keras karena mau didengar. Karena dia mau orang yang dia ajak bicara itu menuruti apa keinginan dia. Gitu. Jadi dia seperti seolah-olah memerintah Allah supaya dia ikut dengan keinginan dia. Padahal kan nggak bisa begitu. Ya, makanya tugas kita itu kan cuma menasehati. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu aja. Selanjutnya udah urusan Allah gitu. Jadi nggak perlu berkeinginan atau memaksa bahwa yang saya ajak ngomong harus ikut ke saya gitu. Nggak bisa begitu. Kalau itu terjadi namanya pemaksaan kehendak. Kalau sama-sama kuat jadi berantem. Iya dong, termasuk di grup WhatsApp. Berantem jadinya. Yang satu tetap 01, yang satu tetap 02 misalnya gitu. Ya. Nah, asli atau palsu misalnya gitu. Ya. Jadi yang satu kekeh, yang satu kekeh. Kalau ketemu ya berantem. Kan? Nah, jadi nggak akan bisa memaksa orang mengikuti keinginan kita tuh nggak bisa. Ya, jangankan orang lain ya, istri atau anak aja nggak bisa kita paksa. Gitu. Ya. Nggak akan bisa. Ya. Karena dia udah individu yang berlainan dari kita. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita maunya gini, sampaikan, dia nggak mau ya sudah. Gitu. Urusan Allah udah. Gitu. Karena nanti orang tua tidak akan menanggung dosa anak. Anak tidak akan menanggung dosa orang tua, istri nggak nanggung dosa suami, suami nggak nanggung dosa istri, nafsi-nafsi semua. Kecuali itu dosa yang diwariskan atau dosa yang dipaksakan misalnya. Nah itu lain. Misalnya si istri dipaksa melakukan ini, suatu perbuatan dosa, maka suaminya akan ikut kena dosanya. Tapi kalau suaminya melakukan sendiri tanpa konsen suaminya misalnya, ya itu dosa dia. Gitu. Ya kita tinggal berlepas diri daripada itu, tinggal minta Allah saja bagi hidayah dan lain. Nggak usah kemudian jadi depresi. Ya. Orang Barat kan gitu. Kenapa orang Barat banyak depresi karena cinta? Karena dia ingin pasangannya ikut apa dia mau. Ya. Maka dia depresi gitu. Ketika itu udah depresi dia. Ya, ketika orang yang dia ini nggak mau ikut, udah dia depresi. Ya. Kalau Rasulullah kan enggak. Ya. Rasulullah berdakwah sudah nggak mau ya sudah. Ya, tinggal didoakan saja. Gitu. Ya. Karena nanti ya gitu jadinya depresi. Rasulullah pernah depresi nggak? Kalau menurut saya pernah. Ya, pernah 1 bulan nggak balik ke rumah itu tanda-tanda depresi itu. Ya. Ditanya para sahabat ngelihat kenapa Rasulullah di masjid terus, ada masalah kah dengan keluarganya? Ditanya Hafsah sama Umar, kamu kah yang bikin masalah? Iya katanya. Nggak mungkin seorang suami sehari terus balik ke masjid, ya, nggak balik ke rumah gitu, kecuali dia ada masalah di rumah. Ya. Pernah Rasulullah juga depresi, tapi kemudian kalau Rasulullah kan hubungan dengan Allah subhanallah. Ya, kalau kita kan perlu ya. Gitu. Jadi cara kita salah satunya adalah serahkan pada Allah dah beres. Enggak usah terlalu maksa. Wallahu a'lam bishawab. Amanah ya dari host kita pada malam hari ini Ustadz Didin sekeluarga ya, dan juga beliau meminta untuk mendoakan Adwa ya yang akan segera memasuki dunia kampus ya di Ankara ya, tapi bukan Ankara murka ya. Ini Ankara yang di Turki ya. Insyaallah untuk jurusan engineering kalau nggak salah ya. Jadi kampus engineering ya di Turki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan ya, pergi balik ya, dan juga hingga selesainya sampai menuntut ilmunya habis ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kecintaan beliau kepada ilmu ya, dan kecintaan ilmu kepada beliau ya, mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat ya, dan juga untuk anak-anak kita semuanya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka.
kemudian menjadikan anak-anak yang soleh-solehah, yang mencintai ilmu dan ilmu juga mencintai mereka, ya, yang ilmunya juga bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya dan kehidupan dunianya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa masyayikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al khaira umrana akhirahu wa khaira amalina khawatimahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna wa minkum. Terima kasih.